Malam itu sunyi. Angin berembus pelan melewati jendela kayu yang mulai rapuh dimakan waktu. Di dalam rumah sederhana itu, seorang pemuda bernama Arka tengah duduk di atas sajadah lusuh. Lampu pijar kuning menggantung di langit-langit, cahayanya redup tapi cukup menerangi wajah Arka yang tampak lelah setelah seharian bekerja. Tangannya terangkat perlahan, matanya basah. Ya Allah, suaranya bergetar. Jika memang aku harus hidup dalam kesepian, maka kuatkan hatiku. Tapi jika engkau berkenan, kirimkanlah seseorang yang bisa menuntunku menuju kebaikan. Setiap malam, doa itu tak pernah absen dari lisannya. Ia berdoa bukan karena merasa pantas, tapi karena hanya doa yang membuatnya tetap kuat bertahan. Arka adalah yatim piatu sejak berusia 17 tahun. Ayahnya meninggal karena sakit, sementara ibunya menyusul setahun kemudian. Sejak itu, ia hidup sendiri di rumah kecil peninggalan mereka di pinggiran kota Bogor. Hidupnya keras, tapi hatinya lembut. Ia tidak pernah menyalahkan siapapun atas kesulitannya. Baginya, kehilangan adalah ujian, dan setiap ujian pasti membawa hikmah yang belum ia mengerti saat ini. Pagi harinya, Arka bekerja di masjid besar dekat rumahnya, menjadi tukang kebersihan dan penjaga taman kecil di halaman masjid. Pekerjaan itu tak menghasilkan banyak uang, tapi cukup untuk makan seadanya dan membayar listrik. Setiap kali menyapu halaman masjid, ia selalu menatap langit dengan senyum kecil. Setidaknya aku masih bisa menjaga rumah Allah, katanya pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Kadang, beberapa jamaah yang lewat suka mengira Arka masih sekolah karena wajahnya yang masih muda dan lembut. Tapi sebenarnya, di balik senyum itu, ada banyak luka yang tak terlihat. Suatu sore, setelah azan maghrib berkumandang, Arka duduk di beranda masjid sambil menatap langit jingga. Ia melihat anak-anak kecil berlarian menuju tempat wudhu, orang tua datang dengan langkah perlahan, dan suara imam memanggil untuk salat berjamaah. Namun hatinya terasa hampa. Setelah salat, ia menatap barisan keluarga yang saling bergandeng tangan pulang bersama. Sedangkan dirinya, lagi-lagi berjalan sendirian melewati jalan setapak yang sepi. Sesampainya di rumah, ia memanaskan air di dapur kecil yang dindingnya sudah mengelupas. Aroma teh celup murahan mengisi ruangan. Arka duduk sambil membuka buku tua peninggalan ayahnya. Buku berisi catatan doa dan nasihat kehidupan. Di halaman pertama tertulis kalimat yang selalu membuatnya menangis. Nak, jangan berhenti berdoa. Karena doa adalah satu-satunya cara orang lemah berbicara langsung kepada Yang Maha Kuat. Ia menutup buku itu perlahan, menatap sajadah di depannya, dan lagi-lagi menunduk dalam sujud panjang. Air matanya menetes ke atas kain yang sudah kusam. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Doa-doa Arka tak juga terjawab. Tapi ia tak pernah menyerah. Setiap kali lelah, ia selalu mengingat pesan ibunya. Arka, jangan pernah berhenti berbuat baik meski tak ada yang melihat. Karena Allah selalu melihat, nak. Suatu pagi di hari Jumat, Arka datang lebih awal ke masjid. Ia menyapu halaman dan membersihkan tempat wudhu. Saat sedang menyiram tanaman di depan gerbang, sebuah mobil putih berhenti mendadak. Dari dalam, keluar seorang gadis muda dengan pakaian rapi dan wajah panik. Ia menatap ban mobil yang kempes, lalu mengeluh lirih. Ya Allah, bannya bocor lagi, gumamnya. Arka mendekat dengan sopan. Maaf, Mbak, ada yang bisa saya bantu? Gadis itu menoleh. Matanya teduh, tapi penuh kecemasan. Iya mas, ban mobil saya bocor. Saya mau ke acara di dalam masjid ini, tapi nggak sempat ke bengkel. Arka mengangguk pelan. Boleh saya bantu? Mbak, saya biasa benerin ban motor, mungkin bisa bantu mobil juga sedikit-sedikit. Gadis itu tampak ragu, tapi melihat kesungguhan di wajah Arka, akhirnya ia mengangguk. Arka pun jongkok, melepas sepatunya, dan mulai memperbaiki ban mobil dengan peralatan sederhana milik marbot masjid. Keringat menetes di dahinya,
Sementara gadis itu memperhatikan dalam diam. Ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa hangat, melihat seorang pemuda sederhana begitu tulus menolong tanpa pamrih. Setelah selesai, Arka berdiri dan tersenyum. "Sudah bisa jalan, Mbak. Tapi sebaiknya nanti tetap ke bengkel ya." Gadis itu mengangguk dan mengulurkan sebotol air mineral. "Makasih ya, Mas. Saya, Zahra." "Arka?" jawabnya singkat. "Sama-sama." Zahra sempat menatap matanya sejenak, ada keheningan yang sulit dijelaskan. Lalu ia masuk ke mobil dan pergi pelan. Arka hanya berdiri, memandangi mobil yang menjauh sambil tersenyum samar. Ia tidak tahu bahwa pertemuan sederhana di depan masjid itu adalah awal dari takdir besar yang sedang Allah siapkan. Malamnya, Arka kembali bersujud. Namun kali ini, entah kenapa doanya terasa berbeda. Ada nama yang diam-diam ikut hadir dalam setiap lirihnya doa. "Ya Allah, jika pertemuan tadi bukan kebetulan, maka bimbinglah aku agar tak salah menafsirkan. Aku hanyalah hamba MU yang lemah. Tapi bila Engkau berkenan, jadikanlah dia seseorang yang bisa aku jaga dalam ridha MU." Air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini, bukan karena kesepian, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidup, hatinya mulai merasa hangat. Beberapa hari kemudian, Arka melihat Zahra lagi. Ia datang ke masjid bersama ayahnya, membawa bingkisan untuk anak-anak yatim. Saat melihat Arka di taman, Zahra tersenyum. "Mas Arka, kan? Terima kasih waktu itu sudah bantuin saya." Arka kaget, tapi segera menunduk sopan. "Iya, Mbak Zahra. Sama-sama." Ayah Zahra memandang pemuda itu dengan kagum. "Kamu yang jaga masjid ini? Hebat, Nak. Anak muda sekarang jarang yang mau kerja begini." Arka hanya tersenyum kecil. "Saya cuma ingin tetap dekat dengan rumah Allah, Pak." Ucapan sederhana itu membuat ayah Zahra menatapnya lama. Ada rasa hormat dalam pandangannya. Setelah itu, Arka membantu Zahra membagikan makanan untuk anak-anak yatim di sekitar masjid. Setiap kali mereka bekerja bersama, Zahra mulai menyadari satu hal. Pemuda sederhana itu punya sesuatu yang langka, ketulusan. Sementara bagi Arka, setiap tatapan Zahra justru membuatnya makin rendah hati. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Tapi entah mengapa, kehadiran gadis itu membuat malam-malam doanya semakin dalam. Malam kembali turun. Langit gelap, tapi di dalam rumah kecil itu, cahaya sajadah seakan menjadi penerang jiwa. Arka menatap langit-langit kamarnya sambil memegang tasbih peninggalan ibunya. Hatinya penuh syukur, bukan karena ia mulai mengenal Zahra, tapi karena ia merasa doanya tak lagi kosong. Dalam sujudnya malam itu, ia berbisik lirih. "Terima kasih, ya Rab, kalaupun dia bukan untukku, setidaknya Engkau sudah menunjukkan bahwa cinta bisa tumbuh dari kebaikan, bukan dari harta." Dan di saat yang sama, di rumah besar yang jauh dari sana, Zahra menatap langit dari jendela kamarnya, lalu tersenyum kecil. "Mas Arka?" gumamnya pelan. Mereka tak tahu bahwa pada malam itu, dua hati yang sama-sama berdoa sedang menyebut nama yang sama, dalam doa yang tulus, tanpa saling tahu. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah Arka. Burung-burung berkicau, dan udara terasa sejuk setelah hujan semalam. Arka menatap langit dari jendela kecil kamarnya, tersenyum pelan, lalu bergegas bersiap ke masjid. Ia membawa sapu dan alat kebersihan seperti biasa. Langkahnya ringan, meski hatinya penuh beban kehidupan yang tak pernah benar-benar ringan. Namun, ada sesuatu yang membuatnya lebih bersemangat akhir-akhir ini. Entah karena perasaan syukur yang tumbuh di dalam dirinya, atau karena sesosok gadis bernama Zahra yang diam-diam masih ia ingat setiap malam. Arka tak tahu mengapa wajah gadis itu begitu sulit hilang dari pikirannya. Padahal mereka hanya bertemu beberapa kali. Tapi ada kehangatan di senyum Zahra yang terasa berbeda. Siang itu,
Arka sedang menata pot bunga di taman masjid ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Dari dalam, keluar seorang pria parubaya berpeci putih, diikuti Zahra yang membawa beberapa kardus besar berisi makanan. "Assalamualaikum," sapa pria itu ramah. "Waalaikumsalam, Pak," jawab Arka sambil menunduk sopan. "Oh, kamu Arka, ya? Saya Haji Fadlan, ayahnya Zahra. Minggu lalu kamu bantuin anak saya waktu ban mobil bocor." Arka tersenyum kecil. "Oh, iya, Pak. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Cuma bantu sedikit aja." Pak Haji menepuk bahunya. "Kamu ini anak baik. Masya Allah, anak muda zaman sekarang jarang yang punya akhlak begini. Kalau kamu ada waktu, nanti mampir aja ke rumah, ya? Kita sering ada kegiatan sosial, siapa tahu kamu bisa bantu." Arka terdiam sejenak, tak menyangka akan mendapat ajakan seperti itu. "Insya Allah, Pak. Terima kasih atas kepercayaannya." Zahra memperhatikan mereka sambil tersenyum, lalu mengangkat salah satu kardus. "Mas Arka, boleh bantuin bawain ke dalam?" "Tentu, Mbak," jawab Arka cepat-cepat, sedikit gugup. Mereka pun berjalan berdampingan menuju aula masjid. Zahra membuka percakapan kecil. "Masih kerja di sini tiap hari?" "Iya, Mbak. Kadang juga bantu bersihin halaman sekolah sebelah kalau ada waktu. Lumayan buat tambah-tambah," jawab Arka sambil menunduk. Zahra terdiam sejenak. "Mas nggak capek?" Arka menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Capek sih pasti, Mbak. Tapi kalau kerja buat niat ibadah, rasanya ringan. Saya cuma takut kalau berhenti berbuat baik, nanti Allah juga berhenti ngasih saya kekuatan." Kata-kata itu membuat Zahra tertegun. Dalam diam, ia merasa seperti baru belajar makna keikhlasan dari seseorang yang hidup jauh lebih sederhana darinya. Beberapa minggu berikutnya, Zahra dan ayahnya sering datang ke masjid untuk mengadakan kegiatan sosial. Setiap kali mereka datang, Arka selalu ada di sana, membantu tanpa banyak bicara. Anak-anak kecil suka memanggil Arka, "Kak Arka," karena ia sabar dan selalu tersenyum. Sementara Zahra, tanpa sadar mulai memperhatikan setiap gerak-gerik pemuda itu. Ada ketenangan dalam diri Arka yang membuatnya kagum. Ia tidak pernah terlihat marah, tidak pernah mengeluh, dan selalu menunduk penuh hormat saat berbicara. Suatu sore, setelah acara santunan yatim selesai, hujan turun deras. Semua orang sudah pulang, tapi Zahra masih menunggu sopirnya yang belum datang. Arka melihatnya dari serambi masjid, lalu menghampiri sambil membawa payung. "Mbak Zahra, mobilnya belum datang ya?" Zahra menggeleng. "Belum, Mas. Katanya macet di jalan utama." "Kalau gitu, nunggu di dalam aja, Mbak. Di luar dingin." Zahra pun mengikuti Arka masuk ke ruang marbot. Ruangan kecil tapi bersih, dengan termos air panas dan beberapa cangkir teh di atas meja. "Silakan duduk, Mbak. Mau teh hangat?" tanya Arka sopan. Zahra tersenyum. "Boleh. Makasih, Mas." Suasana hening sejenak. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Arka menuangkan teh ke cangkir, lalu meletakkannya di depan Zahra. "Mas Arka tinggal sendiri, ya?" tanya Zahra pelan. "Iya, Mbak. Orang tua saya udah meninggal. Rumahnya kecil, tapi cukup buat saya." Zahra menunduk, terlihat iba. "Maaf ya, Mas." "Nggak apa-apa," jawab Arka lembut. "Saya malah bersyukur, karena itu yang bikin saya makin dekat sama Allah." Zahra mengangkat pandangannya. Tatapan mereka bertemu. Sekilas, waktu terasa berhenti. Beberapa hari setelah kejadian itu, Zahra mulai sering memikirkan Arka. Ia heran, kenapa sosok pemuda biasa itu begitu membekas di pikirannya. Bukan karena wajahnya, tapi karena ketenangan dan doa yang selalu hidup di matanya. Suatu malam, Zahra menceritakan hal itu kepada ayahnya. "Abi,
Mas Arka itu orangnya sederhana banget, tapi entah kenapa tiap ketemu, aku ngerasa damai. Haji Fadlan tersenyum. Zahra, ketenangan itu datang dari hati yang bersih. Mungkin kamu merasakan cahaya keimanan dari anak itu. Tapi hati-hati, nak, jangan sampai rasa kagum berubah jadi ujian. Zahra mengangguk pelan, menatap cangkir teh di tangannya. Aku tahu, Bei. Tapi aku juga nggak tahu kenapa. Aku pengen bantu dia. Bukan karena kasihan, tapi karena aku ngerasa Allah pengen aku dekat sama dia. Haji Fadlan terdiam, lalu berkata lembut, kalau memang itu jalan yang Allah tunjukkan, biarkan waktu yang menjawab. Hari-hari berjalan, dan hubungan mereka makin sering bersinggungan. Zahra kadang sengaja datang lebih awal ke masjid hanya untuk bisa berbicara sebentar dengan Arka. Sementara Arka selalu menjaga jarak dengan sopan, takut menodai perasaan yang suci dengan keinginan duniawi. Namun, setiap malam, doa-doa mereka saling menyebut satu sama lain, tanpa tahu bahwa di ujung sejadah, hati mereka sedang diarahkan oleh Tuhan yang sama. Sampai pada suatu siang, cobaan datang. Arka sedang membersihkan tempat wudhu ketika seorang rekan kerjanya, Rahmat, menuduhnya mengambil uang kotak amal. Aku lihat sendiri tadi pagi, Arka buka kotak amal, teriak Rahmat di depan jamaah. Arka kaget, menatap Rahmat dengan mata terbelalak. Saya? Astagfirullah, enggak, Mat, saya cuma bersihin kotaknya karena tutupnya longgar. Namun, gosip cepat menyebar. Beberapa jamaah mulai berbisik-bisik, dan pengurus masjid memanggil Arka ke kantor kecil di belakang. Arka mencoba menjelaskan, tapi semua bukti mengarah padanya. Kotak amal memang terbuka, dan uang di dalamnya berkurang. Padahal Arka sama sekali tak tahu siapa yang mengambilnya. Air matanya jatuh. Demi Allah, saya nggak nyentuh uang itu, Pak, ucapnya pelan, namun keputusan sudah dibuat. Untuk sementara, Arka diminta berhenti bekerja sampai semuanya jelas. Malam itu, Arka duduk di kamarnya dengan tubuh lemas. Sajadahnya masih terbentang, tapi suaranya tercekat. Ia ingin berdoa, tapi hatinya sesak. Ya Allah, kenapa Engkau biarkan aku dituduh begini? Suaranya nyaris tak terdengar. Aku nggak marah, tapi aku lemah, ya Rab. Air matanya jatuh satu persatu. Tapi di tengah kegelapan itu, hatinya tetap memilih untuk tidak berhenti bersyukur. Di sisi lain, Zahra mendengar kabar itu dari ayahnya. Ia terkejut dan langsung menelepon pengurus masjid untuk menanyakan kebenaran. Tapi semua jawaban sama. Arka sedang diselidiki karena dugaan pencurian. Zahra tak percaya. Ia tahu betul bagaimana jujurnya pemuda itu. Tanpa pikir panjang, ia meminta izin kepada ayahnya untuk membantu menyelidiki. Keesokan harinya, Zahra datang diam-diam ke masjid dan memeriksa rekaman CCTV di halaman. Dan benar saja, terlihat Rahmat, rekan kerja Arka, membuka kotak amal di waktu subuh. Air mata Zahra menetes. Ia tahu Arka difitnah. Ia segera menemui ayahnya dan menceritakan semuanya. Haji Fadlan mengangguk tenang. Baik, biar Abi yang urus. Tapi jangan kasih tahu siapapun kalau kamu yang nemuin buktinya. Allah yang akan memulihkan nama anak itu dengan caranya sendiri. Malam itu, di rumah kecilnya, Arka masih duduk di atas sajadah, menatap kosong ke arah langit-langit. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Assalamualaikum, Mas Arka. Suara di seberang terdengar lembut. Waalaikumsalam, ini siapa? Ya, saya Zahra. Mas, tetap sabar. Ya, Allah tahu siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Jangan berhenti berdoa. Arka terdiam lama, lalu menjawab dengan suara serak. Terima kasih, Mbak Zahra. Saya nggak punya siapa-siapa lagi, kecuali Allah. Zahra menahan tangis. Kalau begitu, izinkan saya jadi saudara seiman yang ikut mendoakan, Mas. Arka menunduk,
Air matanya jatuh di atas sajadah. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian lagi. Hari berganti hari, namun nama Arka belum juga bersih dari tuduhan. Bagi sebagian orang, sekali mendengar kabar buruk sudah cukup untuk menghapus semua kebaikan yang pernah mereka lihat. Masjid yang dulu jadi tempat ia merasa dekat dengan Allah, kini terasa asing. Beberapa jamaah menatapnya dingin setiap kali ia lewat. Ada juga yang berbisik di belakang punggungnya. Sayang banget ya, anak sebaik itu ternyata maling. Pantas miskin terus, mungkin karena nggak berkah. Kata-kata itu seperti pisau. Namun Arka memilih diam. Ia tidak ingin membalas. Ia hanya menatap ke arah kubah masjid dari kejauhan dan berbisik dalam hati. Engkau yang tahu kebenarannya. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepada MU. Di rumah kecilnya, malam-malam terasa semakin panjang. Tak ada lagi pekerjaan, tak ada pemasukan. Tapi yang paling menyakitkan bagi Arka bukan soal uang, melainkan kehilangan kepercayaan. Suatu malam, ia menatap foto kedua orang tuanya yang tergantung di dinding. Bapak, Ibu, Arka nggak kuat. Semua orang percaya aku pencuri. Aku udah coba sabar, tapi rasanya berat banget. Air matanya jatuh. Tapi kemudian, ia teringat doa ibunya dulu, yang pernah berkata, "Nak, kalau kamu ngerasa semua orang ninggalin kamu, artinya cuma tinggal Allah yang mau dengerin kamu. Maka jangan berhenti sujud." Kalimat itu menampar lembut hatinya. Arka segera mengambil air wudhu dan kembali ke sajadahnya. Dalam sujud panjang, ia menangis terseduh-seduh. Ya Allah, kalau ini cara MU membersihkan aku dari dosa, aku rela. Tapi jangan biarkan hatiku benci kepada siapapun. Sujud itu berlangsung lama, hingga akhirnya ia tertidur di atas sajadah dengan mata masih basah. Sementara itu, di rumah besar keluarga Zahra, Haji Fadlan tengah berbicara serius di ruang kerjanya. Ia sudah melihat rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya adalah Rahmat, rekan kerja Arka yang selama ini iri dan benci karena Arka lebih disukai jamaah. Subhanallah, gumam Haji Fadlan pelan. Ternyata benar, Arka difitnah. Ia segera memanggil pengurus masjid ke rumahnya keesokan harinya. Zahra ikut duduk di ruang tamu, hatinya berdebar. Ketika rekaman diputar di depan semua orang, suasana langsung hening. Tampak jelas Rahmat yang membuka kotak amal subuh-subuh, memasukkan uang ke kantong jaketnya, lalu menutup kembali kotaknya. Rahmat tertunduk ketakutan, tak bisa berkata apa-apa. Sementara mata para pengurus masjid mulai berkaca-kaca. Ya Allah, kita udah salah besar menuduh anak itu, ucap salah satu pengurus dengan suara bergetar. Haji Fadlan menatap mereka tegas tapi tenang. Kita nggak boleh menilai orang hanya dari dugaan. Arka mungkin miskin, tapi hatinya bersih. Dan hari ini, Allah sendiri yang membersihkan namanya. Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat. Para jamaah datang menemui Arka di rumahnya, meminta maaf satu persatu. Arka hanya tersenyum lembut. Saya udah maafin dari awal, Pak. Mungkin Allah mau nguji saya lewat kejadian ini. Rahmat juga datang dengan wajah penuh penyesalan. Ia berlutut di depan Arka, menangis. Maafkan aku, Kak, aku iri sama kamu. Aku nggak tahan ngeliat orang-orang lebih percaya kamu. Arka mengangkat Rahmat dan memeluknya. Udah, Mat, kita semua manusia, bisa salah. Tapi jangan ulangi lagi, ya? Allah masih sayang sama kita. Tangisan Rahmat pecah di pelukan Arka. Suasana yang tadinya penuh kebencian berubah jadi haru dan penuh maaf. Namun meski nama Arka sudah bersih, pekerjaannya di masjid belum bisa kembali. Bukan karena mereka tak mau, tapi karena pengurus sudah terlanjur merekrut orang baru. Zahra tahu kabar itu, dan hatinya langsung tergerak. Ia menemui ayahnya. Abi, Arka nggak punya kerjaan lagi. Kasihan, Bey. Dia hidup sendiri.
Haji Fadlan menatap putrinya lama, lalu tersenyum kecil. Kebetulan di Yayasan Abi lagi butuh petugas kebersihan dan perawat taman. Tapi Abi nggak mau dia tahu kalau ini karena kamu. Ya, cukup bilang, dia diterima karena niat baiknya. Zahra tersenyum haru. Makasih, Bei. Keesokan paginya, seorang staf yayasan datang ke rumah Arka. Mas Arka, kami dari Yayasan Fadlan Sejahtera. Kami dengar Mas pernah kerja di masjid dan punya pengalaman merawat taman. Kalau berkenan, kami ingin menawarkan pekerjaan di yayasan kami. Arka tertegun. Saya? Tapi, saya nggak kenal siapapun di yayasan itu. Staf itu tersenyum. Mungkin ini rezeki dari doa-doa Mas selama ini. Arka menunduk, air matanya nyaris jatuh. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Saya terima. Ia tidak tahu bahwa di balik tawaran itu, ada seseorang yang diam-diam berdoa untuknya setiap malam. Hari pertama bekerja di yayasan terasa seperti mimpi. Tempatnya bersih, rapi, dan penuh suasana Islami. Arka bertugas merawat taman dan membantu petugas lain menata ruangan untuk acara sosial. Saat sedang menyapu halaman belakang, ia mendengar suara lembut memanggil, "Mas Arka." Ia menoleh, dan di sana, berdiri Zahra, dengan senyum lembut yang sama seperti pertama kali mereka bertemu di depan masjid. Arka terpaku. "Mbak Zahra, kok bisa Mbak di sini?" Zahra tersenyum. "Ini yayasan milik Abi saya. Selamat ya, Mas. Sekarang kita kerja di tempat yang sama." Arka menunduk, bingung harus bicara apa. Tapi di matanya, terselip rasa syukur yang begitu dalam. "Terima kasih, Mbak. Saya nggak tahu harus ngomong apa, tapi saya yakin ini semua karena doa." Zahra mengangguk pelan. "Iya, Mas. Doa yang nggak pernah berhenti, meski dunia sempat salah paham." Sejak hari itu, Arka dan Zahra makin sering bertemu. Namun berbeda dengan dulu, kali ini hubungan mereka terasa lebih kuat, bukan karena perasaan duniawi, tapi karena mereka sama-sama merasakan kehadiran Allah di setiap langkahnya. Setiap kali bekerja di taman, Zahra kadang ikut membantu menanam bunga. Mereka berbagi canda kecil, tapi tetap dalam batas sopan dan penuh hormat. Di antara tawa dan diam, ada rasa yang tumbuh perlahan, rasa yang suci dan penuh makna. Namun, ujian belum berakhir. Suatu sore, seorang kerabat Haji Fadlan datang ke rumahnya, membawa kabar yang membuat suasana tegang. "Fadlan, kamu tahu nggak? Putrimu sering terlihat di yayasan bersama laki-laki itu. Katanya bekas tersangka pencurian kotak amal." Haji Fadlan terdiam, menatap lantai. Ia sudah tahu Arka tidak bersalah, tapi ia juga sadar bahwa dunia luar tidak selalu melihat kebenaran dengan mata hati. Malam itu, Zahra memohon pada ayahnya, "Abi, tolong jangan salah paham. Mas Arka bukan orang jahat. Dia orang baik. Abi, aku tahu siapa dia sebenarnya." Haji Fadlan menghela napas panjang. "Abi tahu, Nak, tapi dunia ini kejam. Gak semua orang bisa terima cinta yang sederhana seperti itu." Zahra menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau cinta itu tumbuh karena iman, apa salah, Bi?" Pertanyaan itu menggema di ruang tamu. Haji Fadlan tak langsung menjawab. Ia hanya memandang putrinya dengan campuran bangga dan khawatir. Malam itu, Arka kembali berdoa seperti biasanya. Ia tahu Zahra mulai menghadapi tekanan dari orang sekitarnya karena dekat dengannya. Dalam sujud panjangnya, ia berbisik, "Ya Allah, jika perasaanku kepada Zahra ini murni dan Engkau ridai, maka jagalah dia dari fitnah. Tapi kalau ini hanya hawa nafsu, maka jauhkan aku darinya dengan cara yang paling lembut." Air matanya kembali menetes. Namun kali ini, ia tak merasa sedih. Karena hatinya yakin, Allah sedang menulis takdir terbaik untuknya, hanya saja ia belum tahu bentuknya. Sementara di kamarnya yang sepi, Zahra juga menatap sajadahnya sendiri.
Ia menengadahkan tangan, suaranya pelan, hampir berbisik. Ya Allah, kalau dia memang bukan untukku, tolong hapus perasaan ini. Tapi kalau dia jodoh yang engkau pilihkan, tolong kuatkan aku untuk menunggunya dalam sabar. Malam itu, dua hati kembali berdoa kepada Tuhan yang sama. Takdir mereka mungkin belum bersatu, tapi doa mereka sudah saling bertemu di langit yang satu. Malam itu, angin berhembus lembut menyapa pepohonan di sekitar rumah kontrakan kecil Arka. Lampu gantung murahan menggantung redup di ruang tamu, menerangi sajadah yang sudah usang namun penuh kenangan sujud panjang. Di sana, Arka berlutut, menengadahkan tangan dengan suara bergetar, seperti malam-malam sebelumnya. Ya Allah, aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Aku hanya ingin tetap menjadi orang baik, tetap jujur, tetap sabar. Jika engkau berkenan tolong, jangan biarkan aku kehilangan arah. Suara itu lirih, tapi menyentuh langit. Setiap kalimatnya lahir dari dada yang penuh luka, dari jiwa yang masih yakin meski dunia berkali-kali menindasnya. Sudah 2 minggu berlalu sejak Arka difitnah mencuri di masjid tempat ia bekerja. Ia tak membela diri, hanya diam dan menerima. Ia yakin, kebenaran tak butuh teriak. Namun, setelah kehilangan pekerjaan, hidupnya semakin sulit. Ia bekerja serabutan. Kadang membantu membersihkan halaman tetangga, kadang mengangkat galon air untuk warung sebelah. Tapi yang membuatnya kuat hanyalah satu hal, doa. Malam-malamnya tak pernah absen dari sujud. Dan setiap kali sujud, ia memohon 2 hal, rezeki yang berkah, dan jodoh yang diridhai. Suatu pagi, saat Arka sedang mencari pekerjaan di sekitar pasar, ia melihat papan pengumuman bertuliskan, dibutuhkan petugas kebersihan dan keamanan di Yayasan Al-Fat. Tanpa pikir panjang, ia langsung menuju alamat yang tertera. Sebuah bangunan besar berdiri megah, dengan taman rapi dan gerbang berlapis besi hitam. Di papan depan tertulis, Yayasan Pendidikan dan Sosial Al-Fat, milik keluarga Haji Mahendra. Arka menelan ludah. Ia tak punya ijazah tinggi, tapi ia percaya takdir selalu membuka jalan. Dengan langkah ragu, ia mengetuk pintu pos keamanan. Seorang satpam parubaya membukakan pintu. Cari siapa, Nak? Saya lihat pengumuman lowongan kerja, Pak. Kalau masih ada, saya ingin melamar. Satpam itu menatapnya dari atas ke bawah, melihat pakaian lusuh Arka. Tapi ada sesuatu di mata Arka, ketulusan yang sulit dijelaskan. Masuk dulu, Nak. Kebetulan bagian HRD lagi butuh orang jujur. Beberapa jam kemudian, Arka duduk di ruang wawancara sederhana. Seorang pria berusia sekitar 50-an tahun menatapnya sambil membaca formulir lamaran yang tulisannya masih goyah, karena tangan Arka bergetar saat menulis. Nama lengkap, Arka Ramadan, usia 24 tahun, pendidikan terakhir SMA, yatim piatu sejak usia 14 tahun. Pria itu mengangkat pandangannya. Arka, kamu tahu apa yang kamu kerjakan kalau diterima di sini? Insya Allah, saya siap melakukan apa saja yang halal dan bisa membantu, Pak. Pria itu tersenyum tipis. Baiklah, saya suka jawabanmu. Namaku Pak Fadli, kepala administrasi yayasan ini. Kebetulan, pemilik yayasan sangat peduli dengan anak yatim. Kamu diterima. Mulai kerja besok pagi. Arka tertegun. Sungguh, Pak? Saya diterima. Ya, tapi dengan satu syarat, kata Pak Fadli sambil tersenyum. Kamu harus jaga kejujuranmu seperti kamu menjaga doa-doamu. Air mata hampir jatuh. Arka mengangguk kuat. Insya Allah, Pak. Saya janji. Hari-hari di yayasan itu menjadi lembaran baru dalam hidup Arka. Ia bekerja membersihkan halaman, membantu memindahkan logistik, bahkan menemani anak-anak yatim bermain di sore hari. Entah kenapa, berada di sana membuat hatinya damai. Setiap kali mendengar tawa anak-anak, ia merasa seperti mendengar gema masa kecilnya yang dulu hilang. Dan tanpa ia tahu,
Di lantai 2 gedung itu, ada seseorang yang memperhatikannya diam-diam dari jendela kaca. Zahra. Ya, Zahra, gadis yang dulu ia tolong di depan masjid. Hari itu, Zahra datang ke yayasan milik ayahnya untuk membantu program sosial. Saat melihat Arka tengah membantu anak kecil yang terjatuh dan membenarkan sandal si anak sambil tersenyum, hatinya seperti tersentuh sesuatu yang dalam. Dia, Arka, gumam Zahra pelan. Sejak hari itu, Zahra sering diam-diam mengamati dari jauh. Ia melihat bagaimana Arka tak pernah marah, selalu sopan, dan paling rajin membantu tanpa diminta. Bahkan setiap sore, saat adzan maghrib berkumandang, Arka selalu berhenti bekerja dan menuju musola kecil di samping taman. Setelah sholat, ia selalu duduk lama, tangan terangkat, mata terpejam, bibir bergetar dalam doa. Zahra tahu, Arka bukan sekadar pria biasa. Ia pria yang hidupnya berpaut pada keyakinan. Suatu sore, hujan turun deras. Semua pegawai berlarian mencari tempat teduh, tapi Arka tetap berusaha menutupi tumpukan beras bantuan agar tak basah. Zahra melihat dari jendela, lalu berlari turun membawa payung. "Mas Arka?" panggilnya. Arka menoleh, kaget melihat Zahra mendekat. "Bak Zahra, kok turun ke sini? Kehujanan nanti." "Biar saya bantu," katanya sambil menahan payung di atas kepala Arka. Tapi Arka buru-buru menggeser diri. "Tidak usah, Mbak. Nanti Mbak basah. Saya sudah biasa." Zahra menatapnya. Lelaki ini, di tengah hujan deras, tetap tersenyum meski tubuhnya menggigil. Sebuah rasa aneh mulai tumbuh di dada Zahra. Antara kagum dan iba, antara simpati dan sesuatu yang tak berani ia sebut cinta. Hari berganti minggu. Arka makin dipercaya di yayasan. Ia bukan hanya petugas kebersihan lagi, tapi sering diminta membantu acara sosial. Dan setiap kali Zahra datang, Arka selalu menjaga jarak dengan sopan, menunduk, dan hanya bicara seperlunya. Namun diam-diam, setiap malam, ia berdoa, "Ya Allah, kalau perempuan itu bukan jodohku, hilangkan rasa ini. Tapi jika dia memang Engkau siapkan untukku, kuatkan hatiku untuk menunggu dengan sabar." Doa itu ia ulang malam demi malam. Hingga suatu hari, takdir kembali mengetuk dengan cara yang tak disangka. Sore itu, yayasan mengadakan acara buka puasa bersama anak yatim. Banyak tamu undangan datang, termasuk ayah Zahra, Haji Mahendra, pria terpandang, dermawan, tapi sangat tegas terhadap nilai hidup dan moral. Saat acara berlangsung, tiba-tiba salah satu anak kecil kehilangan dompet sumbangan yang dibawanya dari dermawan luar kota. Semua panik. Pak Fadli langsung melakukan pengecekan, dan entah bagaimana, dompet itu ditemukan di bawah meja tempat Arka bekerja menyusun barang. Semua mata memandang Arka. Arka kaget. "Demi Allah, bukan saya yang..." Tapi belum sempat menjelaskan, salah satu pegawai senior memotong, "Kamu saja yang paling dekat dari situ. Sudah 2 kali ini kamu bikin masalah. Jangan-jangan dulu waktu di masjid." Arka terdiam. Hatinya bergetar. Luka lama kembali tergores. Zahra yang berdiri di belakang ayahnya langsung maju. "Ayah, jangan tuduh tanpa bukti. Saya yang tahu Arka. Dia tidak mungkin mencuri." Semua terkejut. Zahra, putri tunggal pemilik yayasan, membela seorang karyawan kebersihan? Haji Mahendra menatap tajam. "Kamu kenal dia, Zahra?" Zahra menunduk. Ya, dia pernah menolongku." Ruangan hening. Arka menunduk dalam, hatinya campur aduk. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari sambil membawa dompet yang lain. "Pak, dompetnya ketemu. Tadi jatuh di belakang musola." Semua tertegun. Pegawai yang menuduh langsung menelan ludah. Pak Fadli segera berkata, "Berarti yang di bawah meja itu bukan punya anak itu." Haji Mahendra menatap Arka lekat-lekat, lalu berkata pelan, "Nak,
Maafkan tuduhan tadi. Dunia ini memang sering salah menilai orang baik. Arka menunduk, suaranya bergetar. Tidak apa-apa, Pak. Saya sudah terbiasa diuji. Zahra menatapnya, dan di saat itu, ada sesuatu yang meyakinkan dalam hatinya, bahwa lelaki yang selalu berdoa di bawah langit malam itu, memang berbeda. Malamnya, setelah acara usai, Arka duduk sendiri di halaman yayasan. Bulan tampak bulat sempurna di langit. Ia menatapnya sambil tersenyum kecil. Ya Allah, aku tidak tahu rencana MU, tapi aku percaya, engkau tidak pernah tidur. Air mata jatuh di pipinya. Namun kali ini bukan air mata putus asa, melainkan rasa syukur yang dalam. Di balik segala fitnah, ternyata ada jalan menuju takdir yang lebih besar. Dan Arka tahu, malam-malam doanya, yang ia jaga dengan sabar, sedang dijawab perlahan. Langit sore itu seolah tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Warna jingga membias di antara awan, lembut seperti cahaya doa yang naik ke langit. Di halaman yayasan, Arka duduk bersila di dekat musola, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Sudah sebulan sejak kejadian fitnah itu berlalu. Sejak saat itu pula, hidup Arka berubah. Ia bukan lagi sekadar petugas kebersihan. Ia dipercaya mengurus bagian logistik dan pembinaan anak yatim. Semua pegawai menghormatinya, bukan karena pangkat, tapi karena ketulusan. Namun di balik semua itu, hatinya masih menyimpan rasa yang sama, rasa yang lahir sejak ia menolong seorang gadis di bawah sinar senja beberapa waktu lalu. Zahra, gadis yang begitu anggun, sopan, dan memiliki hati sebaik cahaya subuh. Arka tahu, dirinya tak pantas. Ia hanya anak yatim miskin tanpa harta, tanpa keluarga, tanpa nama besar. Tapi setiap malam, saat sujud terakhirnya menyentuh bumi, nama Zahra selalu ia titipkan dalam doa. Bukan dengan nada memaksa, tapi dengan bisikan yang lembut. Ya Allah, jika dia bukan milikku, jagalah dia. Tapi jika dia memang engkau tulis untukku, maka cukupkan aku dengan satu hal, iman dan kesabaran untuk menunggu waktu MU. Suatu pagi, Pak Fadli memanggil Arka ke ruangannya. Arka, Bapak ingin bicara sebentar. Arka mengangguk sopan. Ada apa, Pak? Pak Fadli tersenyum kecil. Kamu tahu, keluarga Haji Mahendra sangat terkesan dengan kerja kerasmu. Bahkan kemarin, beliau sempat berkata padaku, kalau semua anak muda seperti Arka, negeri ini akan damai. Arka terkejut. Saya tidak tahu harus bilang apa. Pak, bilanglah terima kasih saja, jawab Pak Fadli sambil menepuk bahunya. Dan satu lagi, Haji Mahendra ingin kamu datang ke rumah beliau malam ini. Ada hal penting yang ingin dibicarakan. Arka terdiam. Dalam hatinya, berbagai prasangka muncul. Apa saya melakukan kesalahan? Atau mungkin beliau ingin memberi tugas baru? Tapi entah kenapa, hatinya juga bergetar, seperti ada sesuatu yang lebih besar menunggu di sana. Malam itu, Arka mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam bersih. Ia berjalan kaki menuju rumah besar keluarga Haji Mahendra, yang letaknya tak jauh dari yayasan. Rumah itu besar, tapi tak berlebihan, cahaya lampu di halamannya hangat dan menenangkan. Begitu tiba, seorang pembantu menyambutnya dan mengantarkan ke ruang tamu. Tak lama kemudian, Haji Mahendra keluar bersama istrinya, Ibu Maryam, dan Zahra yang duduk di sampingnya dengan kepala tertunduk. Arka segera berdiri dan menunduk hormat. Assalamualaikum, Pak, Bu. Waalaikumsalam, Nak Arka, jawab Haji Mahendra sambil tersenyum. Duduklah, tak perlu sungkan. Suasana terasa hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Arka duduk dengan sopan, tapi jantungnya berdetak keras. Haji Mahendra membuka percakapan dengan suara berat tapi lembut. Nak Arka, selama beberapa bulan ini kami memperhatikanmu. Kamu bukan hanya pekerja rajin, tapi juga anak muda yang sabar, jujur,
dan beriman. Jarang sekali kami menemukan seseorang sepertimu di zaman sekarang. Arka menunduk. Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha menjalani hidup sebaik yang saya bisa. Haji Mahendra mengangguk. Dan kamu tahu, kami punya seorang putri yang sudah cukup umur untuk menikah. Tapi kami ingin calon suaminya bukan hanya tampan atau kaya. Kami ingin lelaki yang hatinya bersih dan takut kepada Allah. Arka terdiam. Ia mulai menyadari kemana arah pembicaraan ini. Nafasnya tertahan. Zahra, kata Haji Mahendra pelan, kamu sudah mengenal Arka cukup lama. Apakah kamu siap jika kami jodohkan dengan dia? Zahra menatap ayahnya, lalu menatap Arka. Air matanya menetes perlahan. Insya Allah, ayah. Zahra percaya, kalau ini takdir dari Allah, maka tidak ada yang lebih indah daripada menerima dengan ikhlas. Suasana mendadak sunyi. Arka nyaris tak mampu menahan air matanya. Pak, Bu, saya ini hanya anak yatim, tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin saya layak untuk putri Bapak? Haji Mahendra tersenyum bijak. Justru karena kamu tidak punya siapa-siapa, kami tahu kamu hanya bergantung pada Allah. Dan itu yang membuatmu berbeda. Air mata Arka jatuh. Ia menunduk, menahan haru. Dalam hati, ia hanya bisa berkata, Ya Allah, beginikah engkau menjawab doa seorang yatim yang tak pernah berhenti bersujud setiap malam? Pernikahan sederhana itu digelar di halaman yayasan, tempat di mana semua kisah mereka bermula. Anak-anak yatim yang selama ini Arka bimbing menjadi saksi paling bahagia. Zahra mengenakan kebaya putih sederhana, wajahnya bersinar tanpa hiasan berlebihan. Arka mengenakan baju koko dan peci putih, tangan gemetar saat ijab kabul diucapkan. Saya terima nikahnya Zahra binti Mahendra dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Air mata jatuh, bukan hanya dari mata Arka dan Zahra, tapi juga dari semua yang hadir. Tak ada pesta mewah, tak ada gemerlap lampu, tapi langit malam terasa penuh cahaya keberkahan. Setelah akad, Zahra menggenggam tangan Arka. Mas. Ya. Sekarang setiap malam, kalau Mas berdoa, jangan sendirian lagi. Arka menatapnya lembut. Doa yang dulu aku minta, sudah hadir di sampingku sekarang. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, Arka dan Zahra mengabdikan diri di yayasan yang kini makin berkembang. Mereka membuka program baru untuk anak-anak yatim dari seluruh pelosok. Arka menjadi pembimbing utama, sementara Zahra mengurus pendidikan dan kegiatan sosial. Suatu malam, ketika semua anak sudah tidur, Arka duduk di mushola yayasan. Sajadah usangnya masih sama, hanya kini terlipat rapi di pojok. Zahra datang membawa segelas air. Mas, sudah malam. Ayo istirahat. Arka tersenyum. Sebentar, sayang. Aku ingin satu sujud terakhir malam ini. Ia berdiri, menatap langit-langit yang hening. Lalu bersujud. Lama sekali. Air mata jatuh di sajadah, namun kali ini bukan air mata sedih. Ia berbisik pelan, Ya Allah, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan hamba MU, meski dunia sempat menutup pintu. Engkau ganti semua luka dengan bahagia yang tak ternilai. Ketika ia bangkit dari sujud, Zahra menatapnya dengan mata yang lembut. Mas tahu, katanya pelan. Sujud terakhir itulah yang selalu aku tunggu setiap malam. Karena di situ, aku melihat bagaimana cinta sejati dibangun. Bukan dari harta, tapi dari doa. Arka tersenyum. Dan aku tahu, balasnya, setiap doa, jika tulus, pasti menemukan jalannya. Kadang cepat, kadang lambat, tapi tak pernah salah waktu. Malam semakin larut. Angin lembut meniup dedaunan. Dari jendela mushola, tampak bulan bundar bersinar terang, sama seperti malam pertama kali Arka berdoa sendirian dulu. Hanya kali ini, ia tak lagi sendiri. Di sampingnya ada Zahra. Dan di hatinya,
Ada kedamaian yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Doa seorang yatim akhirnya menemukan rumahnya, bukan hanya di langit, tapi juga di hati seseorang yang Allah pilih untuknya. Tamat.